Merdeka. Ya, gue mau bahas tentang fenomena politik akhir-akhir ini. Sebuah embrio partai politik sudah muncul di Indonesia bernama Gerakan Rakyat. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa berani mengatakan demikian? Tonton dan simak video ini sampai selesai. Gerakan Rakyat, sebuah organisasi masyarakat yang baru diresmikan di Jakarta. Peresmian DPP Gerakan Rakyat bahkan dihadiri oleh Anies Rashid Baswedan. Anies Baswedan sendiri pasca tidak direkomendasikan dirinya di Pilkada Jakarta, santer terdengar didorong untuk membuat partai politik. Apakah Gerakan Rakyat ini akan bertransformasi dari ormas menjadi partai politik sebagai tunggangan Anies Baswedan di Pilpres 2029? Nah, gue akan bahas ini secara adil, sisi positif dan negatifnya. Mari kita mulai. Telah berpikir untuk suatu masa depan yang luar biasa jauh ke depan sebagai futuristik, pemikiran-pemikiran yang visioner. Transformasi dari ormas ke partai politik pernah terjadi di Indonesia. Ya, Nasdem, sebuah organisasi masyarakat yang dibentuk oleh Surya Paloh. Bahkan, Raja Jawa yang sesungguhnya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, pernah jadi anggotanya. Nah, ketika dia melihat adanya peluang politik dan struktur yang sudah terbentuk di tataran kota dan kabupaten, dia berubah menjadi partai politik. Tinggal balik logo, deklarasikan ulang, dan akhirnya menjadi partai politik. Tentu peluang ini ada dalam Gerakan Rakyat. Karena apabila Gerakan Rakyat menggandeng Anies Baswedan sebagai tokoh, dan kita tahu sendiri di Pilpres kemarin suara Pak Anies di angka 20-an%, ini menjadi angka yang sangat realistis bagi Gerakan Rakyat untuk bertransformasi menjadi partai politik. Ditambah pencabutan presidensial threshold oleh Mahkamah Konstitusi yang membuka peluang-peluang partai-partai baru, partai-partai kecil untuk berkontestasi di Pilpres. Ketika Gerakan Rakyat benar-benar bertransformasi menjadi partai politik, dia akan muncul menjadi penantang koalisi besar Prabowo Subianto. Seperti kita tahu, Pak Prabowo sudah ready nih untuk jadi capres 2029. Bahkan mulai hari ini sudah membangun komunikasi politik untuk membentuk koalisi besar yang solid. Kehadiran Partai Gerakan Rakyat nantinya akan menjadi penantang koalisinya Pak Prabowo. Saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Nah, oke, kita harus adil ya dalam berpikir dan berargumen. Gua mau bahas tentang sisi negatifnya. Nah, masalahnya politik di Indonesia adalah politik yang liberal. Partai baru biasanya dibentuk oleh semangat perubahan dengan idealisme yang sangat kuat. Kita pernah punya pengalaman, PSI, Partai Solidaritas Indonesia ini dulu bisa dibilang sangat keren, out of the box. Bahkan saking kerennya, untuk meng-hire caleg-calegnya mereka melaksanakan fit and proper test. Hasilnya kalah. Kenapa kalah? Ya karena partai ini kurang populer dan juga kurang isi tas. Sehingga mereka merubah strateginya menjadi partai yang populis dengan merekrut misalnya Mongol Stres menjadi caleg, bahkan Giring menjadi ketua PSI. Gue bilang, gue tahu mimpi adalah kunci, tapi nggak gitu-gitu banget dong. Gue bilang gitu. Akhirnya mereka berubah menjadi partai yang pragmatis dan populis, seperti partai-partai yang pernah ada. Apakah Partai Gerakan Rakyat yang mungkin akan dipimpin oleh Pak Anies akan mempertahankan idealismenya? Kita semua tidak bisa menjawab. Waktu yang akan menjawab. Sekali lagi gue nggak menyerang sosok Anies Rashid Baswedan. Ya, coba bayangkan deh. Oke, kita jujur-jujuran. Banyak sekali tokoh yang akhirnya membentuk partai politik. Tapi anggota di belakangnya korupsi. Contoh, Nasdem sendiri. Pak Surya Paloh pernah mengatakan dia akan membubarkan Nasdem ketika salah satu kadernya terjangkit korupsi. Tapi ketika ada kasus korupsi BTS yang menarik sekjennya, Nasdem tetap berdiri sampai sekarang. Oke, marilah kita sejenak berpikir dengan tingginya kos politik di Indonesia,
ekosistem politik yang semakin liberal, apakah partai politik menjadi jawaban kusutnya demokrasi negeri ini? Atau justru akan menambah kusut benang ini? Nah, jika sudah demikian, apakah kita tidak lelah berharap dengan partai politik? Ataukah kita mulai berpikir untuk membentuk sebuah ekosistem atau pola demokrasi yang tanpa perantara untuk menekan kos politik dan meningkatkan kualitas negarawan-negarawan kita? Tulis di kolom komentar bagaimana pendapat kalian. Terakhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar gue bahagia. Terima kasih. Merdeka.